Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya Sina Muhammad, yang terhormat untuk Kabiani dan juga media selaku dari Direktur Utama dari Istana Pesantren Sultan Al-Quran Laribani ya. Dan terlupa juga dengan Ustaz Hasan atau misinya selaku dari Kepala Majelis Sanawiyah MTS Al-Quran Laribani ya. Dan terlupa juga dengan Ustaz Hasanah dan dengan guru saya hormati, dan terlupa juga dengan keluarga saya yang sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kali ini saya Sri Azhara dari kelas 7 MTS Al-Quran Laribani akan presentasikan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam yang diberi oleh Miss Alfila Yuli Johara, yaitu materi tentang gunung berapi. Gunung berapi atau gunung aktif. Gunung berapi aktif itu adalah gunung yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan bisa meletus dalam jarak yang dekat, seperti Gunung Merapi pada 1000 Masehi, ya, pada tahun 1000 itu bisa meletus selama 80 kali selama setahun. Lalu yang kedua ini adalah ada Gunung Api Dorman. Gunung Api Dorman ini adalah gunung yang tidak terdapat aktivitas vulkanik selama ya udah lama lah, sih jangkanya lama. Contohnya itu adalah Gunung Sinabung. Gunung Sinabung ini terakhir kali meletus itu pada tahun 1600. Sedangkan dan kembali aktif pada tahun 2010 dan meletus lagi pada tahun 2013. Lalu pada saat gunung berapi meletus itu akan mengeluarkan material yang berupa dari material padat, material cair, dan juga material gas. Dan pada letusan gunung api itu yang juga terdapat lava dan juga lahar. Dan pada saat meletusnya gunung berapi, nah pada saat pada saat meletus itu kan adanya erupsi. Erupsi itu juga mengeluarkan magma dan juga material. Nah, menghasilkan gas beracun seperti H2S atau hidrogen sulfida dan juga SO2 atau sulfida. Nah, erupsi itu juga disebabkan dikarenakan tekanan gas yang tinggi yang dapat mendorong magma. Lalu yang kedua ini terdapat akibat negatif. Akibat negatif itu adalah dapat menjadi penghancur yang besar bagi masyarakat dan juga dapat menyebabkan hutan terbakar yang gunungnya terdapat hutan di sekeliling gunung. Lalu dapat mengancam ekosistem gunung, dapat mencemari udara dan mengganggu pernafasan. Nah, mengapa bisa mencemari udara? Karena bisa terjadinya awan panas atau biasanya disebut oleh masyarakat Laut Gembel yang awan panasnya itu bisa mencapai 700 derajat Celcius. Lalu yang ketiga itu dapat tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang pertama itu suhu yang di sekeliling gunung itu akan menjadi panas dan panasnya akan menjadi meningkat, dan air pegunungan yang di sekitar itu akan menjadi hangat. Lalu gempa kecil itu akan terjadi secara terus menerus, dan hewan yang di sekeliling gunung itu akan migrasi ke bawah, dan tumbuhan yang di sekitarnya itu akan menjadi layu. Lalu dampak negatifnya itu tanah yang habis terkena gunung ini itu akan menjadi tanahnya bisa digunakan menjadi lahan pertanian, dan juga tanah dapat mengandung mineral yang tinggi, dan juga tanah bisa menjadi subur dikarenakan mineral yang tinggi. Lalu dimanfaatkan dan tanah yang itu bisa dimanfaatkan sebagai adonan semen. Lalu kita bisa menjadikan sebagai objek wisata yang menyajikan sebagai menyajikan kayak pemandangan erupsi. Lalu dan menjadikan bahan tambang yang bernilai tinggi. Saya kira cukup sampai kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.